workshop untuk para guru-guru, para seniman di Balikpapan. Pertama-tama, sehubungan dengan situasi COVID-19 ini, kami tidak bisa langsung hadir bertatap muka dengan peserta workshop teater 2019 ini. Jadi melalui Zoom video meeting ini kami akan memaparkan materi-materi yang akan kami sajikan di hadapan para peserta sekalian. Saudara-saudara peserta workshop yang kami bahagiakan, tema kita pada hari ini adalah mengenai bagaimana peranan teater sebagai pembentuk karakter manusia. Dalam proses pembentukan karakter manusia melalui teater ini sangat relevan dan pas dengan menggeluti dan mengenal makna tujuan untuk memasuki dunia teater, sastra, karena disinilah kejujuran jiwa, nurani, pikiran, dan sukma, serta ucapan dan tindakan imajinasi menjadi satu kesatuan yang berproses langsung ke tujuan dalam kehidupan manusia. Sastra dan teater sekali lagi sangat cocok untuk mengungkap rasa jiwa, mental yang harmoni ketika bertindak untuk keseimbangan pola panca indera dari mata kita, dari pendengaran kita, dari pengecapan kita, dari perasaan kita, kemudian dari gerak kita, pola tubuh kita, pola pikir kita, dan pola sukma kita. Disinilah peranan teater untuk membentuk satu sistem. Saya percaya setiap manusia punya karakter yang berbeda-beda. Namun karakter yang ada di dalam diri kita ini masih liar, yang sifatnya masih saya maksud masih belum tertata dengan baik. Melalui teater inilah kita akan tata, kita akan susun menjadi satu kesatuan yang kita simpan di dalam memori kita, sehingga insting kita ketika kita nanti bergerak, ketika kita nanti mendapatkan sesuatu yang sifatnya daya hidup, daya pikir, daya ucap, maka karakter itu nanti akan muncul. Karakter itu tidak bisa dibiarkan, tidak bisa tumbuh liar, maka melalui penjiwaan, melalui olah tubuh, melalui olah sukma, melalui olah pikir, inilah muncul satu sistem di mana mendorong sifat gerak kita dalam kita menghadapi segala situasi. Jadi kepada teman-teman sekalian, kepada peserta teater, nantinya kalian akan dibimbing oleh pendamping saya di sana. Saya akan memandu apa-apa materi yang akan dikerjakan nanti. Jadi program pembinaan teater melalui sekolah, melalui sanggar-sanggar ini sangat cocok dan sangat penting sekali. Karena disinilah tugas para guru, para pengajar teater yang akan mendampingi para
siswanya atau peserta-peserta atau anggota-anggota teater di sanggar-sanggar nantinya. Jadi kami berharap workshop ini sebenarnya hanya bagian terkecil untuk menyimpan satu wawasan atau memori. Sehingga ketika nanti bapak-bapak atau saudara-saudara sebagai guru teater atau sebagai pembina teater, bagaimana mengarahkan anak-anak didik kita. Saran saya, anak-anak didik kita itu jangan dibuat seperti robot. Mereka diarahkan harus kayak begini, aktingnya harus kayak begini, actionnya harus kayak begini, ucapnya harus kayak begini. Biarkan mereka berproses dulu, karena disinilah pembentukan karakter. Mereka bertindak, mereka mengucap, mereka bergerak, mereka berdaya imajinasi. Karena proses penerimaan daya imajinasi inilah yang menggerakkan seluruh karakter itu nanti. Nah, bedanya ketika nantinya teater yang harus kita sajikan di dalam pola latihan ini untuk kita tampilkan menjadi satu bentuk pementasan. Nah, disinilah baru peranan pembimbing sebagai sutradara yang mengatur bagaimana naskahnya sesuai dengan karakter peserta yang ada, menafsir naskahnya, lalu bagaimana aktingnya, bagaimana artistiknya, bagaimana tata cahayanya, bagaimana properti yang harus di-set di sebuah panggung yang kita siapkan, terus kemudian kostumnya, make up-nya, hand prop-nya, aksesorisnya, semua keperluan-keperluan ini ditambah manajemen pertunjukannya harus ada. Nah, inilah baru peranan sutradara dan peranan manajemen kesenian hadir. Jadi ada dua pola besar yang harus kita pisahkan. Pertama, proses anak-anak didik di sanggar itu dia berproses dulu setiap saat, setiap latihan dia berproses dulu. Yang penting beri suasana dia enjoy, tidak tertekan, jiwanya bebas merdeka, tapi tidak semena-mena. Dia harus fokus. Apa yang dikejarnya? Yang dikejarnya adalah rasa, imajinasi. Dari rasa dan imajinasi itu dia mulai menggerakkan. Dari gerak itulah yang muncul dari dalam disebut yang namanya acting. Karena acting ini adalah perubahan seluruh air muka, perubahan mimik, perubahan gerak. Ini disebut acting. Ketika dia perubahan mimik, perubahan gerak, perubahan rasa, dia berjalan ke kanan, berjalan ke kiri, mundur atau ke belakang, atau bergerak, lari, atau mengambil sesuatu, atau melihat sesuatu yang jiwanya merangsang untuk mengambil, inilah yang disebut action. Jadi hanya ada dua di dalam mereka memasuki seni peran itu. Pertama acting, segala perubahan pada air mukanya, geraknya yang sesuai dengan sukma, imajinasi yang dia simpan. Lalu ketika dia bergerak mengambil sesuatu, maka itu adalah action. Jadi antara acting dan action itu harus selaras, sehingga tidak terjadi overacting, tidak terjadi istilahnya ham acting, acting yang dilebih-lebihkan, atau lebih parah lagi acting yang jadi sifat peniru, meniru acting orang lain, diserapnya lalu diikutinya. Ini bencana besar bagi seorang aktor, bagi seorang pemeran. Jadi tugas seorang pemeran adalah bagaimana mengejar sukmanya. Nah, panduannya apa? Panduannya adalah naskah.
Naskah inilah, kalau di film itu skenario, kalau di panggung itu naskah. Nah, naskah inilah yang harus ditafsirnya, perannya seperti apa, psikologinya seperti apa, psikologinya seperti apa, daya ucapnya seperti apa, perubahan pada air mukanya seperti apa. Semuanya ditafsir dan dilatih di dalam gerak yang disebut latihan. Proses-proses latihan-latihan inilah yang nanti akan membentuk satu kesatuan yang disebut seni peran. Nah, latihan. Proses-proses latihan-latihan inilah yang nanti akan membentuk satu kesatuan yang disebut seni peran. Nah, ketika dia nanti bertemu antara satu seni peran dengan seni peran lainnya, taruhlah ada disebut pelaku utama, pelaku pembantu, kemudian pelaku di dalam misalnya di naskah itu ada 5 pemain. Disitulah dia berproses saling memberi, saling menerima, saling menyerah, saling mengatur, saling mendengar, saling merasakan, sehingga permainan itu menjadi harmoni. Dan yang paling penting tujuannya harus wajar, tidak dilebih-lebihkan sebuah pementasan itu. Nah, ketika nanti bagaimana dia berbicara, mengucapkan dialognya yang agak kedengaran atau agak volumenya agak besar di sebuah panggung, nah disitulah ada teknik. Disinilah peranan seorang sutradara, peranan seorang pelatih, bagaimana menata, mengatur pemeran-pemerannya sehingga actingnya, actionnya, semua kebutuhan-kebutuhan seni perannya, kewajaran-kewajarannya, inilah yang harus diarahkan oleh seorang sutradara. Nah, adakah teknik di sebuah teater? Dalam sebuah teater atau pertunjukan, teknik itu berperanan penting. Hanya tekniknya adalah sebagai penunjang. Contoh, ketika dia perlu cahaya, maka tata lighting yang berperanan. Ketika dia perlu memasuki suasana seperti ilustrasi musik, ilustrasi non-musik itu seperti atmosfer hujan, atmosfer diketuk pintu, jalan, kehingar-bingaran, semuanya inilah yang disebut penata suara, berperanan penata suara, musik berperanan. Kemudian kostum apa yang dipakainya? Nah, kostum yang dipakainya disesuaikan dengan peran yang dilakonkannya. Cuma saran saya, jangan terlalu banyak hand properti atau over dalam kostum, over dalam make up, sehingga mengaburkan perannya, karena mata orang sudah tertuju kepada properti-properti yang ada di tubuhnya, sehingga orang tidak mengenal lagi karakter dalam bermain. Nah, di dalam karakter bermain inilah selain dialog, ucapan-ucapan yang harus pas, yang harus ditakar, kemudian yang harus ada tempo, yang harus ada tinggi rendahnya sebuah ucapan. Nah, inilah yang harus dilatih bagi seorang pelatih maupun sutradara, sehingga mengarahkan pemeran dan pemainnya pas. Nah, saudara-saudara peserta teater, workshop teater Dewan Kesenian Balikpapan yang kami hormati, kami merasa berbangga kepada kalian-kalian. Kalianlah ujung tombak dari pengembangan kesenian. Jadi kehadiran saudara-saudara di workshop ini tidak sia-sia. Ada ilmu, dan ilmu ini tidak didapat di sebuah buku atau tidak dapat di sekolahan, tapi didapat oleh para maestro, oleh para tutor. Kenapa saya katakan tutor itu bagian dari maestro? Karena pengalaman-pengalaman
mereka lah yang lebih banyak. Contoh seperti saya sudah hampir 47 tahun menggeluti dunia kesenian ini, khususnya teater. Jadi di masa-masa itulah tabungan-tabungan sebuah proses pengalaman inilah yang kami transformasikan kepada peserta teater ini. Dan yang paling perlu diingat bahwa proses kesenian, hasil kesenian ini tidak, saya katakan, tidak selesai. Proses kesenian itu terus berproses. Bagus tidaknya terus berproses. Jadi tidak ada sebuah kesenian itu diponis ini jelek, ini buruk, ini bagus. Tidak ada. Kesenian itu yang terbaik, apalagi seni teater, ketika dia penyajiannya dia sampai kepada penikmatnya, kepada penontonnya. Media inilah yang kita sampaikan. Sehingga pertunjukan ini menjadi benar-benar berkesan. Itu saja. Jadi ukuran bagus sebuah teater, ukuran jelek sebuah teater, itu kita serahkan saja kepada para penikmat atau para penonton. Karena dia punya hak. Kita tidak boleh sakit hati sebagai seorang sutradara atau seorang pemain bahwa kita gagal. Tidak. Ketika saudara-saudara, ketika pemeran sudah berada di atas panggung, maka dia adalah sempurna. Kalau dia terjadi kelalaian, itu berarti kecelakaan. Nah, kecelakaan itu siapa saja bisa muncul bagi seorang aktor. Contoh, dia lupa naskah, dia aktingnya kaku, dia aktingnya yang mestinya sudah disiapkan bergerak, dia tidak bergerak, atau dan lain sebagainya. Disinilah sekali lagi latihan dan peranan latihan. Jadi sekali lagi teater untuk membentuk jiwa karakter manusia itu sangatlah tepat. Kita tidak mengarahkan mereka, anak-anak didik kita atau peserta teater nanti atau anggota-anggota teater itu nanti menjadi seorang aktor. Biarkan dia, kalau dia jadi seorang aktor, biarkanlah itu memang rezekinya atau dunia dia masuk ke sana. Tapi yang paling terpenting pembinaan karakter ini. Ketika dia nanti jadi pemimpin, dia punya modal keberanian nyali, percaya diri. Ketika dia tampil sebagai apapun, ketika dia tampil di hadapan orang banyak, dia sudah bisa menata dirinya, instingnya secara tepat dan cepat, dan muncul keberanian jiwa itu. Jadi sekali lagi teater adalah dapat merubah dan membentuk karakter manusia yang sempurna. Demikian jawaban paparan saya selaku tutor, dan sekali lagi saya Zainal Dharma Abidin yang posisi saya sekarang masih di Jakarta. Mohon maaf tidak bisa bertemu kalian, tapi satu saat saya akan muncul, kita akan bersama-sama dalam menggarap sebuah pertunjukan atau berdiskusi baik di sekolah maupun di sanggar-sanggar. Nah, ini ada panduan-panduan yang nanti akan diarahkan oleh pembina kalian, pendamping kalian. Di sana nanti ada pendamping, ada sahabat saya, ada Pak Yudi di sana, ada Pak Irwan di sana, atau ada pendamping-pendamping yang lainnya yang akan mengarahkan. Jadi setelah paparan ini kalian melakukan yang saya inginkan. Ada 4 tahapan yang kalian lakukan sebagai berikut. Yang pertama, untuk kalian harus latihan olah panca indera. Jadi setiap peserta, beberapa peserta yang ada di hadapan kami, ambil sebuah pulpen, letakkan di depan kalian, entah pulpen, entah benda, apa saja letakkan di kalian. Di sini adalah kita bagaimana mengolah panca indera kita. Pertama dengan mata. Perhatikan benda-benda itu
bentuknya, tebal tipisnya, warnanya, kemudian suasananya, terus jarak dekat, jarak jauh, jarak sedangnya, itu kita pandang, lalu kita simpan di dalam memori otak kita. Ini latihan-latihan bagaimana cara melihat. Nah, nanti pada satu saat apa saja benda yang kita lihat, kita sudah bisa membayangkan bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, ke jaraknya seperti apa. Ini penting ketika nanti kita dapat sebuah peran, karena mata ini fungsinya banyak sekali. Selain bentuk, warna, sifat, yang ini merangsang ke otak kita. Itu coba kalian latihan materinya di sini beberapa menit. Sebenarnya semuanya 15 menit. Coba kalian bagi dalam 15 menit ini mata, terus kemudian setelah mata taruhlah 5 menit kita mata, terus kemudian pendengaran kita. Jadi pendengaran kita, suara apa yang kita dengar, suara-suara ini harus kita fokuskan, suara yang kita tangkap, lalu kita simpan di dalam memori. Kemudian setelah itu kita coba pengecapan, rasa asin, rasa pahit, rasa asam, rasa manis. Ini kita latihan, kita rasakan. Apa yang kita rasakan? Ketika otak berproses sebagai panca indera, kita susun apa yang kita lihat tadi, suasananya seperti apa, iramanya seperti apa, pendengarannya untuk merubah suasana seperti apa, pengecapannya seperti apa di sana. Nah, ini latihannya 15 menit. Jadi kepada saudara-saudara silahkan latihan 15 menit. Masing-masing secara individu saja berproses. Jangan pakai suara dulu. Belajar hening memproses ini. Ketika nanti dalam memproses kalian ada tersenyum, kalian ada girang, kalian ada takut, kalian ada rasa khawatir, biarkan aja. Yang penting ketika proses panca indera ini berproses, jangan dibuat-buat wajah kalian. Kalau memang itu tersenyum, tersenyumlah. Karena memang ada sesuatu dengan benda itu untuk tersenyum. Contohnya itu, ya. Nah, ini pola-pola latihan yang sederhana. Tapi dengan mata nanti akan terbentuk karakter. Kenapa dengan mata terbentuk karakter? Karena dia akan fokus di sana. Mata kita ini kan seperti kamera. Kita akan fokus kepada satu benda, kepada orang lain, kepada lawan bermain, kepada apa saja. Ketika mata ini panca indera ini kita biasakan untuk fokus, sehingga kita akan membentuk karakter yang benar-benar kuat. Kita tidak akan terpengaruh, ya. Itu satu dengan 15 menit nanti. Terus setelah itu pola latihan kedua nanti akan dipandu oleh pembimbing kalian adalah olah tubuh. Nah, olah tubuh setelah yang pertama selesai, kalian istirahat dulu 2 menit. Nah, kalian olah tubuh, bergerak apa saja. Nah, nanti pembimbing mungkin bisa mengarahkan, bisa ada dasar gerak tari, dasar gerak silat, atau dasar-dasar gerak-gerak apa saja yang sifatnya merangsang kebutuhan tubuh kalian untuk bergerak. Yang penting jangan over. Sekali lagi jangan over. Lahirkan secara, istilah saya, secara legato, secara lentur. Nah, setelah itu gerakan secara staccato, secara secara tegas. Itu. Jadi itu 15 menit kalian coba. Nah, pembimbing kalian ini kan orang yang sudah berpengalaman juga di kesenian. Pasti ada materi-materi bagaimana melatih olah tubuh, ya. Yang penting sekali lagi fokus dan disiplin. Serap tubuh kalian itu yang berproses. Karena sekali lagi ini tidak bisa
diambil di perpustakaan, ini tidak bisa dibeli, ini harus dicari proses ini. Kemudian 15 menit ya, tadi 15 menit, 30 menit. Terus kemudian setelah itu kalian istirahat lagi, boleh kalian minum kira-kira 5 menit. Habis itu kalian berlatih bagaimana mengolah sukma. Nah, di dalam mengolah sukma ini kalian butuh proses ketenangan. Butuh proses ketenangan. Bagaimana cara mengolah sukma? Cara mengolah sukma pakai seluruh panca indera kalian. Ingat tadi fungsi mata. Kalian cari satu titik yang paling jauh, fokus. Setelah titik yang jauh itu kalian lihat, lalu kalian pindahkan titik itu ke dalam rangsang memori otak kanan, otak kiri kita ini, karena otak kanan ini ada kecerdasan, ada menyerap kreatif ya, imajinasi. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang akan kita inginkan itu ada di dalam otak kita. Tapi dia sifatnya masih liar. Maka dengan mata inilah kita belajar fokus. Setelah belajar fokus, ingatkan benda-benda tadi. Sekali lagi ingatkan benda-benda tadi. Nah, kita rasakan. Belajar sukma. Nah, kita fantasikan. Boleh saja seseorang mungkin memfantasikan dia berada di tepi laut, dia berada di dalam hutan, dia berada di sebuah ruangan yang megah, dia berada di jalanan, dia berada di pasar, dia berada di satu tempat yang asing. Pokoknya sukma ini adalah fantasi yang harus dikejar. Karena tugas seorang pemain adalah mengejar ilham. Nah ini 15 menit ya, olah sukma ini. Jadi setelah olah sukma selesai, kalian beristirahat 5 menit di sana, boleh minum, jangan bercakap-cakap dulu. Pokoknya setelah istirahat ini jangan ada kata gaduh dulu, apalagi sampai membuka-buka HP atau sibuk dengan apa. Fokus dulu selama proses latihan ini supaya kedisiplinan itu tidak sia-sia kalian dapatkan. Terus kemudian yang keempat adalah olah vokal atau olah ucapan. Nah, olah vokal atau olah ucapan, karena di sini peranan manusia adalah dialog nantinya. Dialog itu ucapan yang akan disampaikan kepada para penonton, kepada para orang-orang yang mendengar. Hanya ada beberapa yang kami bagi. Dialog adalah sebuah percakapan. Kalau monolog adalah percakapan secara individu. Sekali lagi, kalau dialog percakapan dari satu orang, dari 2 orang atau lebih. Sementara monolog adalah percakapan sendiri. Itu yang terucap, yang monolog itu. Dan terakhir, tahapan dari dialog, monolog, ada yang disebut solilog. Solilog ini adalah rasa jiwa, rasa diri. Dia tidak berbicara. Dia hanya merenung, melamun, merasakan. Contohnya seperti orang yang sakit hati, di sana dia air matanya keluar, dia tanpa bicara. Seperti orang yang marah, dia hanya geram saja. Seperti orang yang tertawa karena dia melihat lucu. Seperti orang yang tersenyum karena dia melihat sesuatu yang indah, dan lain sebagainya. Ini harus dilatih, ya. Jadi sekali lagi pola ucapan. Nah, cara melatihnya, pola ucapan ini nanti para pembimbing akan mengarahkan. Kita latihan vokal. Nah, latihan vokal itu kita bedakan huruf hidup. Melatih, karena huruf hidup itu adalah tekanan di dalam kita berdialog. Ada berapa huruf hidup? Itu ada 5. A, I, E, O, U. A, I, E, O, U inilah memberi tekanan-tekanan kepada huruf mati. Selebihnya dari abjad itu ada huruf-huruf mati. Contohnya B, C,
Contohnya D. Ini huruf-huruf mati semua dan seterusnya dan seterusnya. Jadi huruf hidup itu hanya ada 5, A, I, E, O, U. Itu. Huruf hidup itulah namanya huruf hidup karena dia huruf hidup. Dialah yang memberi kekuatan sebuah sebuah kalimat, ungkapan yang akan disampaikan. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling sempurna. Di samping bahasa-bahasa lain termasuk bahasa Inggris. Ada bahasa-bahasa yang banyak huruf-huruf mati di sana seperti bahasa orang-orang Eropa Timur, ya. Itu banyak huruf mati. Makanya orang-orang Eropa Timur, orang-orang yang banyak dialog huruf matinya, dia tidak mampu berbicara dengan tekanan. Ini. Maka kita sebagai orang Indonesia, kita merasa bersyukur, merasa sangat bersyukur sekali, sehingga orang-orang Indonesia itu biasanya dalam berdialog indah, enak kedengarannya, makanya banyak disukai di di publikasi-publikasi lain atau di tempat-tempat lain, apalagi di luar negeri, banyak suka sekali mereka, ya. Nah, itu setelah latihan vokal tadi, kita latihan coba membaca kalimat, sebuah kalimat, entah apa saja, entah surat kabar yang kita baca, atau buku, atau apa saja, atau nanti pembina kalian yang akan memberi sebuah kalimat, itu, nah, kalian tafsir, ya, kalimat itu, karena tugas kita sebagai penafsir, adaptasi ya, sebagai penafsir, terus kemudian kita baca dulu dalam hati, disebut di sini intrinsik, ya, di sini, ya, in text, artinya bahasa kita baca melalui panca indera kita, tapi tidak terucap, artinya baca dalam hati. Nah, itu beberapa kali supaya ketemu nanti irama kalimatnya itu di mana, suasana kalimatnya itu di mana. Itulah tugas baca dalam hati, in text. Setelah itu nanti kita berlatih, setelah in text tadi, kita harus mengeluarkan ungkapan itu. Nah, itulah disebut subtext. Nah, ketika ungkapan yang kita keluarkan, nah ini volume kita yang harus kita atur. Iramanya, dinamikanya, temponya. Nah, disinilah proses-proses latihan. Nah, ini tugas pembina, tugas pelatih, tugas sutradara yang mengarahkan. Karena kalau ini dia terampil di dalam pola ucapan, maka dia bisa jadi seorang orator yang ulung ketika dia nanti jadi pemimpin. Dia pidato di hadapan para orang banyak, dia memberi sambutan, dia luar biasa. Dia akan memberi suasana karakter gambaran tentang apa yang akan diucapkan, sehingga para pendengarnya akan terkesima. Inilah keuntungan proses-proses latihan di dalam teater. Makanya saya katakan tadi, teater itu membentuk jiwa karakter. Itu salah satu dari ucapan saja. Nggak bisa muncul ucapan itu secara spontan. Harus dilatih. Kebiasaan. Dari latihan itu menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan menjadi tabungan dia nantinya. Orang yang tidak berlatih berbicara pasti akan akan keluh ketika dia berbicara nanti. Apalagi ketika dia menyampaikan ungkapan-ungkapan orang tidak paham ini apa maksudnya. Nah, dengan orang teater, orang berlatih seperti ini, dia akan membentuk karakter. Dan yang terakhir di sini itu 15 menit ya, kalian buat ucapan. Nah, yang terakhir tadi olah membaca. Nah, kita ingat membaca ini sangat penting. Membaca itu apa istilah membaca? Ketika orang-orang primitif, dari primitif itu pertama kali dia membaca alam. Dari membaca alam dia muncul simbol-simbol. Nah, ketika turunnya ayat suci Al-Quran,
Itu apa pertama kali ketika diterima oleh Nabi Muhammad Rasulullah? Iqra, disuruh baca, apa maknanya Iqra? Nah, maksudnya setiap apapun yang kita temukan, kita harus baca dulu. Kita pakai seluruh panca indera kita, perasaan kita, memori kita simpan, kemudian pola pikir kita, semuanya. Nah, jadi membaca di sini seperti tadi, ada yang saya katakan intek, baca dalam hati, lalu saptek. Nah, ini pola-pola, saudara-saudara, adalah pola-pola latihan. Sehingga kalau seluruhannya dari olah panca indera, kita ambil olah tubuh, olah sukma, olah ucapan, olah membaca, ini kita padukan semuanya di dalam proses-proses latihan, ini maka akan membentuk karakter. Pasti, bukan tidak pasti, ini pasti. Tergantung bagaimana pembina, peserta, atau pelatih, atau sutradara mengarahkan. Kuncinya adalah enjoy dan disiplin. Fokus, kuncinya itu. Komitmen, kuncinya, ya. Jadi ada kejujuran dan mencintai proses latihan itu, ya. Jadi para peserta teater, sekali lagi gambaran-gambaran saya ini nanti setelah selesai proses workshop awal ini, nanti ada waktu kita sediakan yang nanti akan dipandu oleh pembimbing, yaitu saya akan menyodorkan di sini. Setiap peserta ini membentuk beberapa grup, taruhlah minimal 5 orang atau beberapa orang. Setiap grup nanti akan diarahkan oleh pendamping kalian. Di situ akan nanti diberikan naskah dalam bentuk sinopsis. Disitulah kalian tafsir. Sehingga dari latihan-latihan materi workshop ini, coba kalian praktekkan. Prakteknya ini adalah praktek sebuah pementasan. Jadi di dalam satu grup itu nanti ada sutradaranya, ada pemainnya. Jadi kalianlah yang berkompromi di dalam grup itu, siapa sutradara, siapa sebagai pemain. Nah, ini kesempatannya dalam pola latihan ini, prepare-nya untuk praktek ini ada waktu 15 menit. 15 menit itu kalian sudah temukan siapa pemain, siapa sutradara, lalu bagaimana kalian cara memainkan. Jangan takut, sekali lagi jangan ragu. Biarkan kejujuran itu muncul di dalam proses latihan. Ini yang paling penting, ya. Jadi jangan sifatnya instan, mau cepat-cepat bagus, jangan. Nah, tergantung nanti di grup kalian, di kelompok kalian, siapa sutradaranya yang mengarahkan. Nah, di situ ada naskah yang saya buat, judulnya Panik, ya. Naskah ini bercerita tentang seorang anak atau sahabat dari kawan-kawannya yang ditinggal ayahnya ke luar negeri. Karena anaknya ini ditinggal, sifatnya ego, dia tidak punya disiplin, dia seenaknya waktunya, tidak teratur lah, dia tidak menghargai waktu. Oleh ayahnya bukan diberikan uang, bukan diberikan satu kelebihan, tapi diberikan sebuah jam yang cukup bagus untuk dipakai kepada anaknya, sehingga anaknya bisa menghargai waktu. Maksud dari makna jam itu. Tapi karena keliarannya jam inilah tiba-tiba hilang. Mestinya jam itu dipakai di tangan, tapi tidak dipakainya, bahkan dikantonginya. Ketika dia hilang pada satu malam, dia di dalam naskah itu, ya, maksudnya dia tertidur karena dia panik mencari kesana kemari, tidak ketemu. Dia teriak, dia histeris, dia jengkel, dia menyesal, dan lain sebagainya. Banyak karakter-karakter di sana, di dalam naskah sana yang harus kalian kejar. Nah, ketika jam itu hilang, dia kecewa, tertidur. Dalam tidur dia bermimpi, rasa bangga, bermimpi
kedatangan ayah bundanya. Nah, kedatangan ayah bundanya itulah dia mengungkapkan rasa gembiranya, dia menari, dia bernyanyi, apa saja. Dia menari seperti apa, menyanyi seperti apa, bentuknya dia bebas. Nah, ketika dia kaget terbangun dari mimpi, di hadapan dia ada muncul seorang pemulung. Seorang pemulung ini dengan lusuh, dia karena suasananya hujan pada waktu ingin berteduh. Si pemuda, si anak tadi begitu keluar dilihatnya, kok ada pemulung. Nah, pemulung inilah ketika pemulung inilah menggunakan apa namanya, menggunakan memakai jam tangannya, sehingga kaget pemuda itu, maka diambillah pemuda itu jam tangannya, diambillah jam tangannya itu, dan akhirnya menjadi satu sahabat yang baik. Coba kalian mainkan naskah ini. Pada saudara-saudara, demikian panduan kami sebagai tutor. Saya mengucapkan semoga bisa diserap bagian-bagian ilmu workshop teater ini. Yang paling penting ada kejujuran hati bagaimana melaksanakan. Kalian lihat dengan pembina-pembina, pembimbing kalian, pendamping kalian yang ada di depan kalian. Dari saya itu saja. Salam teater, selamat berworkshop, semoga sukses. Salam budaya.